Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang menderang. Dari zaman naik onta sampai zaman naik Toyota. Yakni Nabi kita semua, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita semua syafaat dan petunjuk hingga akhir kiamat kelak. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hikmah Ramadan yang berjudul Ketetapan Allah yang Terbaik. Perjalanan kehidupan manusia tidaklah selalu sesuai dengan apa yang diharapkan. Terkadang kita harus melewati jalan yang terjal setelah beberapa waktu menikmati jalan yang landai. Hari-hari penuh warna dan gembira, namun sewaktu-waktu sedih, duka, dan nestapa menghampiri. Inilah tabiat kehidupan. Naik dan turun, layaknya roda yang berputar. Tak ada yang dapat mengelak dari kenyataan ini. Ketika seseorang menerima takdir yang menimpa dirinya, ridho terhadap qada dan qadar yang Allah tetapkan, ia akan ikhlas dan rela menerima apapun yang diputuskan Allah terhadap dirinya. Dan ia akan menganggapnya sebagai kebaikan atau cobaan yang perlu dihadapi. Setelah penciptaan fisik seorang manusia di dalam rahim ibunya selama 120 hari atau kurang lebih 4 bulan, Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh kepadanya dan menyampaikan 4 perkara, yakni rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan akan menjadi sengsara atau bahagia hidupnya. Ikhwati fillah yang dicintai Allah, terkadang kita sulit menerima takdir yang ditimpakan kepada kita. Apalagi ketika takdir itu berupa kesulitan atau kegagalan. Sesuatu yang tidak kita harapkan, sesuatu yang menurut kita tidak baik untuk kita. Pada saat itu, seringnya kita lupa bahwa Allah Sang Pencipta kita pasti tahu yang terbaik untuk ciptaannya. Dan ingat bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak akan membebankan sesuatu kepada seseorang kecuali sesuai kemampuannya. Banyak orang yang menggapai sesuatu yang kelihatannya baik, ia mati-matian untuk mendapatkannya dan mengorbankan apapun yang ia miliki demi terwujudnya impian itu. Tanpa disadari, hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya. Dan ketika hal ini terjadi, tidak sedikit orang yang menyalahkan pihak lain. Bahkan Allah, Rabb yang mengetahui segala sesuatu yang baik untuk hamba-hambanya, tak luput disalahkan. Orang-orang seperti ini hendaknya mengingat sebuah firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'asa takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surah Al-Baqarah ayat 216. Ayat ini memiliki hubungan erat dengan salah satu prinsip keimanan, yaitu
iman kepada qada dan qadar. Salah satu kisah ibunda Nabi Musa alaihi salam yang menghanyutkan anaknya di tepi sungai. Kecemasan, ketakutan luar biasa saat mengetahui anaknya berada di tangan keluarga Raja Fir'aun. Namun, tanpa disadari, hal ini, tragedi ini, menjadi berbuah manis di kemudian hari. Segala sesuatu yang terjadi kepada umat muslim dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, itu adalah salah satu kasih sayangnya. Ujian itu hadir untuk menambah kualitas diri kita, untuk meningkatkan derajat kita. Ujian itu diberikan untuk memilih yang terbaik, untuk mendapatkan tempat yang terbaik. Ikhwati fillah yang berbahagia, takdir merupakan pertemuan antara ikhtiar atau usaha dengan kehendak Allah. Namun, ujung dari usaha dan puncak dari ikhtiar tidak selalu berhubungan langsung dengan keberhasilan atau kesuksesan. Ada simpul lain yang menghubungkan keberhasilan, yaitu kehendak Allah. Jadi, kita tidak hanya menunggu takdir datang dengan sendirinya. Harus ada usaha dan upaya yang maksimal, karena kita tidak ada yang tahu takdir di masa yang akan datang. Dan Allah juga berfirman dalam Quran Surah An-Nisa ayat 19, yang artinya, mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. Boleh jadi takdir yang menimpa diri kita adalah lampu kuning, peringatan agar kita lebih banyak berkaca diri. Ikhwati fillah yang dirahmati Allah, dalam kehidupan sehari-hari banyak hal yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Salah satu contohnya, ketika tidak diterima di universitas yang diimpikan. Bisa jadi di kemudian hari Allah siapkan yang terbaik. Yakinlah bahwa setiap takdir yang Allah berikan untuk kita adalah yang terbaik, apapun bentuk takdir itu. Takdir yang baik tentu baik untuk kita, dan takdir yang nampaknya kurang menguntungkan, pasti di dalamnya Allah siapkan yang terbaik, tapi kita tidak menyadari hal itu. Yakinlah bahwa Allah mengetahui yang terbaik untuk kita. Dan ketika takdir tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak larut dalam penyesalan mendalam, tidak larut dalam penyesalan atas pengambilan keputusan, tidak larut menyalahkan takdir. Di balik semua ini pasti ada hikmahnya. Belajarlah menerima takdir yang terjadi pada diri kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Karena kebenaran hanya datang dari Allah dan kesalahan datangnya dari saya pribadi. Di depan rumah sambil sandaran, sambil melihat perang Badar, jangan lupa 10 terakhir Ramadan, perbanyak zikir di malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa dipertemukan dengan malam Lailatul Qadar. Akhirul kalam, wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.